Dan setelah menang di ronde kedua ini, artinya tinggal satu langkah lagi buat dapetin tiket Piala Dunia, yaitu di babak final atau ronde ketiga. Pernah nggak sih kalian dulu sebelum timnas Indonesia punya kualitas yang sehebat sekarang, mikir tentang timnas Indonesia bisa ada di posisi kayak sekarang, yang bisa melangkah sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia? Pasti sebagian besar dari kita nggak pernah kebayang bahwa hal ini bisa terjadi. Yang faktanya sekarang justru kita udah benar-benar ada sangat dekat dengan Piala Dunia. Tapi kalian tahu nggak bahwa kondisi ini sebenarnya bukan pertama kalinya terjadi? Faktanya kita juga dulu pernah ada di posisi yang lumayan dekat sama Piala Dunia. Bukan Piala Dunia 1938, bukan saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda, tapi ini terjadi ketika kita udah jadi negara Indonesia yang seutuhnya. Kapan sejarah tersebut terjadi? Sejarah ini terjadi di ajang kualifikasi Piala Dunia 1986 Meksiko, yang faktanya saat itu kita emang udah tinggal beberapa langkah lagi menuju Piala Dunia. Waktu itu sepak bola Indonesia emang lagi ada di fase yang lebih maju dibanding beberapa negara lain, bahkan Indonesia bisa disebut sebagai salah satu tim yang ditakutkan di Asia. Tapi sayang, ternyata kekuatan tersebut masih belum cukup untuk mengulang sejarah Indonesia di Piala Dunia 1938. Gimana ceritanya? Tentu kalian bisa tahu kisahnya di sini, karena kali ini gue bakal bahas sejarah yang jadi salah satu pencapaian terbaik timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Bareng gue, Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Disclaimer dulu, kalau cerita yang gue sampaikan kali ini diambil berdasarkan riset yang gue lakukan dari beberapa sumber. Jika nantinya ada kekurangan atau kesalahan, tentu gue berharap supaya bisa kawan-kawan perbaiki dan tambahkan juga di kolom komentar. Sekarang supaya kita tahu dan kebayang sama sejarahnya, gue mau ajak kalian buat kita sama-sama flashback ke masa lalu, tepatnya di tahun 1980-an. Jadi ceritanya, di masa itu timnas Indonesia emang punya kualitas yang cukup baik. Banyak agenda atau turnamen yang diikuti oleh timnas Indonesia, sehingga PSSI kala itu sampai membentuk 3 timnas yang isinya berbeda. Ada timnas yang diisi oleh para pemain dari kompetisi perserikatan, ada timnas yang diisi pemain dari Galatama, sampai ada juga timnas yang diisi pemain dari ABRI. Ya bang, ABRI, atau yang sekarang kita kenal dengan nama TNI. Emang agak aneh, tapi emang gitu faktanya. Jadi pembentukan 3 timnas tersebut gara-gara banyaknya kompetisi yang diikuti dalam waktu yang kurang lebih bersamaan. Jadi gak memungkinkan kalau cuma satu tim yang dipakai. Pasti kewalahan banget. Makanya dibentuk 3 tim yang disesuaikan juga sama level dan kapasitas mereka masing-masing. Nah, tapi untuk tim yang ikut kualifikasi Piala Dunia 1986 ini diisi oleh pemain terbaik campuran dari Perserikatan dan Galatama, plus ada juga dari skuad Garuda 1. Nah, skuad Garuda 1 ini istilahnya kalau sekarang timnas kelompok umur, yang usianya lebih muda, yang tim ini dibentuk gak instan, prosesnya kurang lebih lumayan lama selama 4 tahun. Yang tujuan awalnya tim ini dibentuk untuk main di ajang Asian Games. Dan para pemain mudanya bukan cuma diambil dari klub-klub yang udah ada di Perserikatan dan Galatama, tapi lebih banyak diambil lewat proses scouting atau pencarian bakat ke berbagai pelosok daerah di Indonesia. Intinya mereka di sana digembleng dalam waktu yang lumayan lama, supaya nantinya kalau memang ada yang layak, ya mereka juga bisa diambil buat mengisi kuota pemain di timnas senior. Nah, setelah itu dibentuklah timnas inti senior yang isinya ada beberapa nama yang harusnya kalian kenal atau setidaknya pernah dengar. Ada kiper Hermansyah, Heri Kiswanto, Ruli Nere, Yusuf Bahtiar, Dede Sulaiman, sampai Bambang Nurdiansyah. Pokoknya nama-nama legend itulah. Dan kemudian setelah tim ini dibentuk, dimulailah perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 1986. Saat itu formatnya beda jauh sama yang ada sekarang. Bahkan kalau bisa dibilang nggak sesulit kayak sekarang. Karena tim yang berkompetisi saat itu belum terlalu banyak kayak sekarang juga. Jadi saat itu, untuk kualifikasi Piala Dunia zona Asia dibagi lagi jadi 2 zona, Timur dan Barat. Zona Barat isinya 13 tim, sedangkan zona Timur isinya 14 tim. Nah, Indonesia masuk ke zona Timur ini. Untuk sistemnya dibagi ke dalam 3 ronde. Ronde pertama adalah fase grup yang tiap grupnya rata-rata diisi sama 4 tim. Terus ronde kedua, sistemnya playoff yang mereka diambil dari pemenang masing-masing grup. Dan ronde ketiga atau final round adalah 2 tim terbaik di masing-masing zona yang mereka saling bertemu di masing-masing zona, yang nantinya tiap pemenang dari zona tersebut mendapatkan tiket menuju Piala Dunia. Artinya saat itu perwakilan dari Asia cuma ada 2 tim, 1 dari zona timur dan 1 dari zona barat. Oh iya, untuk semua game di kualifikasi ini dilakukan dengan sistem 2 leg.
baik itu dari ronde pertama di fase grup sampai ronde ketiga di babak final. Nah, untuk kiprah timnas Indonesia di ronde pertama, mereka tergabung ke dalam grup B yang diisi oleh Indonesia, India, Thailand, dan Bangladesh. Hebatnya Indonesia di sini, ternyata mereka bukan sekedar jadi pelengkap, justru mereka berhasil tampil impresif, Bang. Walaupun saat itu tergabung sama India dan Thailand yang kualitasnya nggak kalah kuat, karena dari 6 laga yang dijalani, Indonesia sukses dapetin 4 kemenangan, 1 kali imbang dan hanya 1 kali kalah. Imbangnya Indonesia saat itu didapat sekali lawan India, sedangkan kalahnya sekali lawan Thailand. Dan hasil tersebut udah sangat cukup untuk bikin Indonesia jadi juara grup dan jadi satu-satunya tim dari grup 3B yang berhak lolos ke ronde kedua. Nah, sekarang untuk ronde kedua, karena jumlah grup di zona timur pada ronde pertama tadi cuma ada 4 grup, maka tim yang lolos ke ronde kedua cuma ada 4 tim. Artinya bisa dibilang ini langsung semifinal. Makanya gue tadi bilang juga kalau formatnya lebih mudah, karena emang jaraknya sependek itu. Dan setelah menang di ronde kedua ini, artinya tinggal 1 langkah lagi buat dapetin tiket Piala Dunia, yaitu di babak final atau ronde ketiga. Nah, yang jadi masalahnya, ternyata di ronde kedua ini timnas Indonesia langsung ketemu lawan berat, yaitu Korea Selatan. Yang secara kualitas di atas kertas saat itu emang timnas Indonesia gak lebih diunggulkan. Pas pertandingannya dilaksanakan, bener aja, dari 2 leg yang dijalani, baik itu di Korea maupun di GBK, Indonesia sama sekali gak dapetin satupun kemenangan. Di leg pertama Indonesia kalah 2-0, sedangkan di leg kedua yang dilaksanakan di GBK, Indonesia justru kalah lebih parah lagi, yaitu dengan skor 4-1. Akhirnya atas hasil tersebut, di sini perjalanan timnas Indonesia terhenti. Padahal tinggal 1 fase lagi yang harusnya setelah itu Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Tapi ya, mau gimana lagi? Namanya belum rezeki, lawannya juga emang susah. Jadi Indonesia juga harus rela buat gagal di kualifikasi ini. Sedangkan untuk lawan Indonesia di ronde 2 tadi, yaitu Korea Selatan, mereka di final ketemu Jepang. Resultnya Korea yang berhasil menang dan di situ Korea langsung berhak untuk dapat tiket ke Piala Dunia 1986. Oh iya, ada satu cerita menarik yang katanya skuad timnas Indonesia dikasih motivasi supaya mereka lebih semangat buat mengusahakan lolos ke Piala Dunia 1986. Motivasinya dari PSSI, yaitu kalau bisa lolos langsung, katanya tiap pemain masing-masing bakalan dikasih bonus berupa rumah. Wah, itu siapa yang nggak mau ya kan? Tapi sayangnya, karena mereka gagal, alhasil bonus rumah itu gak jadi terrealisasi. Jadi itu ceritanya, pada dasarnya kalau kita bandingin 2 kualifikasi ini, emang gak apple to apple. Karena dari segi tingkat kesulitan, emang persaingan dan prosesnya gak sesulit kayak kualifikasi Pildun di zaman sekarang. Karena bayangin bang, kalau sekarang kan prosesnya panjang banget. Apalagi Indonesia yang dulu mulai dari kualifikasi ini dari ronde pertama, yaitu lawan Brunei. Karena peringkat Indonesia saat itu emang masih ada jauh di bawah. Setelah lolos ronde pertama, masuk dulu ronde kedua yang sistemnya fase grup. Terus habis itu perjuangannya lebih berat lagi karena di ronde 3 sistemnya masih sama fase grup plus dengan jumlah tim yang lebih banyak yaitu 6 tim dan tentunya dengan kualitas lawan yang jauh lebih sulit. Dan sekarang, timnas Indonesia bahkan harus lewat ronde 4 yang persaingannya tentu kita deg-degan banget. Karena ini udah benar-benar di depan mata loh, Piala Dunia itu. Bukan masalah layak atau enggaknya, bukan masalah 2026 atau 2030 atau edisi yang lainnya, tapi ini tentang momen yang jarang banget terjadi, yang mungkin belum tentu sama persis bisa kita ulang lagi di kemudian hari. Makanya sayang banget kalau kesempatan ini gak bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan uniknya pas kualifikasi Piala Dunia 1986 saat itu, Piala Dunianya dilaksanakan di Meksiko. Pun sekarang salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 adalah Meksiko. Tapi walaupun ada kesamaan, semoga nasibnya nggak sama. Tentu kita percaya kalau kualitas timnas Indonesia sekarang jauh lebih baik. Dan semoga dengan nama-nama yang sekarang ada, merekalah yang jadi para pencetak sejarah untuk mengulang sejarah di tahun 1938. Atau bahkan mencetak sejarah yang lebih baik, yaitu dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Gimana pendapat kalian setelah nonton video ini? Setelah dengar cerita ini? Coba tulis di kolom komentar. Gua rasa untuk video kali ini cukup sekian. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!